Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rona Halidian Irsad, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Saya sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 1 Melongo. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan suatu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yang mana tugas ini adalah saya mewawancarai kepala sekolah sebagai mengambil keputusan di sekolah serta mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Seperti apa kasus tersebut akan saya lakukan sebagai wawancara kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Minta waktunya sebentar ya Bu untuk saya tanya-tanya. Terima kasih Bu Ani sebagai kepala sekolah. Begini Bu, pada kesempatan ini kali saya mohon waktunya wawancara terkait dengan kepemimpinan dan dalam pengambilan keputusan berbasis tentang nilai-nilai di sekolah. Ibu Ani sendiri sejak kapan Ibu untuk menjabat sebagai kepala sekolah? Mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Saya mengemban amanah sebagai kepala sekolah mulai per 18 Juli tahun 2023. Jadi kalau terhitung dari sekarang ya sekitar 1 tahun lebih 3 bulan. Gitu. Baik Ibu. Tentu sangat banyak sekali ya Bu. Ada pengalaman juga dari Ibu yang selama kepemimpinan ini, dan terkait dengan pengalaman itu, bagaimana sih Ibu Ani sebagai kepala sekolah ini mengidentifikasi atau menentukan suatu problem dan masalah untuk menemukan kasus yang mengkategorikan itu termasuk dalam kasus dilema etika dan bujukan moral. Seperti apa sih Bu? Untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita harus memahami dulu bujukan moral itu seperti apa, dilema etika itu seperti apa. Ya, bujukan moral itu berarti kan apa, antara benar melawan benar. Terus kalau yang apa satunya dilema etika antara benar kebenaran. Jadi kita identifikasikan dulu. Jadi masuk yang mana, apakah itu masuk ke dilema etika ataupun bujukan moral. Lalu setelah kita itu tahu, ya baru kita bisa melakukan tindakan atau solusi apa yang harus kita ambil. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada kasus menjadi dilema etika, misalkan ada murid atau dengan guru yang sepaham dengan saya ini, karena setiap guru ini kan mempunyai basic masing-masing dalam pengelolaan, baik itu nanti anak itu dibimbing dan didorong sebagaimana anak itu bisa mempunyai karakter dalam pembelajarannya, hal mana pelajar yang disukai itu. Namun dengan guru yang lain, anak ini tidak mengikuti seperti itu. Bagaimana tindakan ibu sendiri untuk mengatasi ini, ada mengalami suatu, ada dilema itu. Jadi ada guru yang kurang paham, anak kurang memahami guru itu, karena ada yang guru yang lain suka dengan apa yang disukai dengan anak ini gitu. Mungkin ada yang bisa disampaikan itu ya, bagaimana? Oke, posisinya sebagai kepala sekolah ya? Iya, sebagai kepala sekolah. Kalau sebagai kepala sekolah tentunya misalkan ada permasalahan di mana ada guru yang mungkin secara pembelajaran disukai dan tidak disukai, tentunya ya kita pertama ya kita
ibaratnya mengidentifikasinya melalui misalnya observasi kelas atau supervisi kelas yang kita laksanakan. Dari situ nanti kita akan melihat, bisa memahami bagaimana cara misalnya guru A itu menerapkan pembelajaran di kelas, sedangkan guru B itu menerapkan pembelajaran di kelasnya seperti apa. Jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi mengapa anak-anak lebih suka misalnya guru si A, kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Jadi dari situ mungkin kan si A pembelajarannya menarik, lebih mudah dipahami, bisa inovatif kayak gitu. Ada nggak anak-anak merasa tertarik? Nah, mungkin guru B dalam penyampaian lebih monoton atau dengan mungkin masih dalam bentuk punya ceramahnya atau mungkin inovasinya modelnya belum. Jadi mungkin dari situ kan identifikasi itu kita gunakan untuk berdiskusi, kemudian melaksanakan tindak lanjut apa yang kiranya bisa kita lakukan untuk memperbaiki metode pembelajaran atau selama proses pembelajaran itu biar bisa sama-sama menarik. Terima kasih Bu. Jadi untuk mengidentifikasi itu ya Bu, berarti ada suatu pengarahan bagaimana kita mengambil biar kita paham anak ini sukanya seperti apa, ada observasi di situ ya. Untuk berikutnya Ibu, selama ini sebagai cara Ibu untuk mengambil keputusan jika di saat kondisi ada hal yang sama-sama penting misalnya, tetapi harus memilih dan mengambil salah satu keputusan yang penting sendiri itu bagaimana? Misalnya sesama guru ada sesuatu hal yang sangat penting untuk melakukan tugas, ada yang sisi lain sebagai mengajar dan mengatasi murid, hal yang dibijaksanakan oleh Ibu itu yang penting yang seperti apa? Mengambil keputusannya. Kalau kita mengambil suatu keputusan di situ sama-sama penting. Artinya sama-sama penting dalam arti ini masalahnya sama-sama penting. Tentunya kita pentingnya seberapa itu kan kita tetap harus tahu dulu latar belakangnya apa. Itu kita mengidentifikasi dulu. Kemudian kita cari latar belakangnya apa, kemudian permasalahannya, maksudnya sepentingnya itu seberapa gitu kan, latar belakangnya apa, sumber masalahnya apa, kemudian kepentingannya untuk misalkan untuk urgentnya itu mana, skala prioritas lah itu skala prioritas artinya lebih penting yang mana dan kira-kira bisa enggak ini di maksudnya bukan di nomor 2 kan ya, ibaratnya bagaimana ini misalkan ini dulu kita fokus ke ini dulu lah, ini karena lebih urgent ini skala prioritas. Tentunya untuk mengetahui skala prioritas tidak, tentunya kan melalui identifikasi masalah dulu, mungkin kita cari tahu yang terlibat siapa saja di dalamnya, dari yang terlibat siapa saja itu, kemudian kita lihat seberapa permasalahan itu ada, kemudian siapa saja yang kita tanyakan, itu juga observasinya secara tidak hanya satu sudut pandang orang ya, jadi dari beberapa sudut pandang orang, jadinya kita bisa melakukan keputusan yang optimal itu dan efektif kalau memang kita dari sumber yang artinya tidak hanya satu sumber lah, banyak sumber, sehingga dari situ mungkin informasi yang kita dapatkan lebih valid. Jadi yang kita putuskan pun mungkin bisa lebih meminimalkan untuk terjadinya konflik dan lain-lain. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pernah nggak misalkan terjadi perdebatan atau beda pendapat antara mungkin guru dan staf ataupun rekan sejawat yang lain pada saat untuk mengambil suatu keputusan? Oke. Kalau pernah tidaknya ya pastinya pernah. Namanya orang sudut pandang orang, cara pikir orang itu kan berbeda-beda. Tapi di sini bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa menampung segala aspirasi teman-teman yang ada,
aspirasinya, pendapat mereka kita tampung. Kemudian misalkan setelah kita tampung, kita lakukan observasi dulu. Betul. Misalkan sisi positif dan negatifnya di mana lebih bagus seperti apa, itu kan perlu pertimbangan. Dan itu juga perlu masukan-masukan dari teman yang lain. Setelah itu baru kita bisa mengambil suatu keputusan. Oke. Baik Ibu, jika Ibu ada suatu masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikan ataukah perlu waktu untuk menjadwalkan pemecahan hal tersebut secara bersama dengan dibantu atau dengan guru siapa atau dengan staf siapa gitu untuk menangani suatu permasalahan untuk bisa diselesaikan? Kalau saya berpendapat ya, kita melihat suatu masalahnya dulu. Ada masalah yang butuh langsung cepat kita menyelesaikan, ada yang memang butuh pemikiran dulu, karena kita harus mengetahui dasarnya apa, latar belakangnya apa suatu permasalahan itu. Jadi tidak semua masalah itu bisa kita samakan dalam mengambil suatu keputusan. Tapi kalau memang kita disuruh mengambil keputusan cepat, forumnya di situ ada diskusi untuk memutuskan suatu permasalahan itu. Jadi terkadang ada masalah yang tidak bisa kita langsung memutuskan karena butuh observasi lagi. Kita butuh dari segala sumber dulu menghasilkan suatu keputusan. Jadi kita lihat dulu permasalahannya. Ada yang kita memang butuh dulu pemikiran dan observasi lapangan dulu dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Baik, terima kasih Bu. Itu tadi sudah dijawab oleh Ibu Ani sebagai kepala sekolah bahwa namanya problem ataupun menjadi suatu perbedaan pendapat itu pasti ada. Selama sudah mengalami hal tersebut Ibu, hal yang penting apa yang bisa dipetik untuk yang dijadikan suatu pembelajaran dalam pengambilan keputusan ini? Nah, yang penting dalam mengambil suatu keputusan itu yang pertama adalah segala masalah itu kita pasti satu harus identifikasi dulu, itu penting. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat di dalamnya itu tentunya harus kita pahami. Kemudian kita tahu betul akar permasalahannya apa. Dari situ baru kita cari informasi dari berbagai sudut pandang di sekitar bagaimana sebenarnya masalah itu. Jadi kita tidak boleh menyelesaikan suatu masalah itu dari satu sudut pandang orang saja, karena kan belum tentu sumber itu bisa dipercaya. Jadi harus banyak dari sumbernya. Jadi setelah itu tentunya kita komunikasikan. Itu yang pasti komunikasi yang efektif itu akan mempermudah kita mencari solusi yang ada. Jadi setelah kita komunikasikan dan semuanya, baru kita bisa memutuskan suatu permasalahan itu. Jadi setelah kita melakukan semuanya, langkah-langkah yang sudah ada, baru kita lakukan suatu keputusan. Keputusan itu terkadang masih bisa kita bisa melihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kalau sudah baru kita letakkan keputusannya seperti ini. Baik, terima kasih Ibu Ani sudah meluangkan waktunya untuk saya dan kita berbincang-bincang untuk wawancara terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Halidian Irsad, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual 3.1 yang saya akan mewawancarai sama Ibu Kepala Sekolah Ibu Erna Yulis di SD Negeri 6 Bangsri terkait dengan pengambilan keputusan dan nilai-nilai sosial serta dilema etika dalam rujukan moral. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Erna. Selamat siang Pak Lona. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Belum. Ya. Baik, begini Bu Kepala Sekolah Ibu Erna yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya mohon izin ya Bu, sedikit untuk menyita waktu Ibu Kepala Sekolah untuk wawancara yang terkait dengan kepemimpinan dan dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai di sekolah. Nah, sebelumnya izin bertanya ya ini Ibu Kepala. Jadi Ibu Erna ini menjabat kepala sekolah ini sejak kapan? Sudah berapa lama? Saya menjabat kepala sekolah di SMP Mansri itu sudah 6 bulan ini. Jadi alhamdulillah semua berjalan yang baik. Meskipun sebelum saya menjabat kepala sekolah di sini, saya juga merupakan bagian wakil kurikulum di SMP Mansri. Jadi kegiatan kepala sekolah sana. Baik, terima kasih Ibu. Ternyata tidak hanya seperti kepala sekolah, karena ternyata juga membantu sebagai kurikulum di manajemen sekolah SD ini. Baik, untuk yang saya tanyakan lagi Bu, tentu sangat banyak sekali pengalaman Ibu ini menjadi pemimpin dan terkait dengan pengalaman Ibu, bagaimana sih Ibu ini mengidentifikasi atau menentukan problem atau masalah yang menemukan kasus dan mengkategorikan itu termasuk apa ya, dilema etika atau sebagai rujukan moral, itu bagaimana pendapatnya? Ya, memang ada beberapa kasus yang bisa kita kategorikan mengenai dilema etika untuk rujukan moral. Untuk yang dilema etika, karena kita bisa melihat apakah kasus itu nanti dalam pengambilan keputusan apa yang akan kita ambil, apakah sudah sesuai dengan kita yang ada. Kemudian hal itu harus dikategorikan benar, karena semua yang akan kita ambil keputusan itu pasti ada sisi positif dan negatifnya, itu pasti ada. Tapi kita minimalisir mana yang perlu, kita minimalisir ke apa ya, kekurangan atau kesalahan atau mungkin hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Demikian ya. Kemudian untuk rujukan moral itu sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai sesuatu yang salah, tapi juga menjadi suatu pemikiran kita. Apakah kita lakukan untuk mengambil itu hal yang tidak atau salah? Pastinya hal itu perlu kita pertimbangkan, karena di situ bisa menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada beberapa hal yang perlu menjadi apa ya, dasar kita selama kehidupan dalam masalah ini berkaitan dengan moral. Baik Ibu Kepala, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan jika di saat itu kondisinya itu ada hal yang sama-sama penting, tetapi harus memilih dan mengambil salah satu keputusan yang paling penting menurut Ibu Kepala Sekolah sendiri, yang bagaimana sih yang menurut paling penting? Ini yang terkait dengan etika atau yang rujukan moral dulu itu? Mungkin yang salah satu dari dilema etika, mungkin bisa dengan rujukan moral. Iya, contoh ya dalam kasus ada sih sebenarnya kasus ketika ini terjadi biasanya itu memang di kelas 6 ya, ya kelas 6 itu kan merupakan ujian akhir anak untuk SMP ya. Betul. Nah, jujur aja untuk saat ini selain masalah zonasi kan juga prestasi ya, pertimbangan kalau bisa masuk SMP. Nah, ini jadi suatu pertimbangan kita ketika kita memberikan suatu penilaian apa adanya. Memang untuk anak yang pintar bisa oke lah, bisa masuk SMP ya. Tapi untuk anak-anak yang maaf mungkin dalam pemikiran jujur saja jadi suatu yang dilema kan. Jadi kita tahu sebenarnya ada anak yang memang nggak pakai pintar, tapi ketika hasil dari ujiannya itu kok bagus. Itu sebenarnya kita juga bukan menyaksikan, tetapi kenyataannya kan biasanya dia itu
nyontek dari temannya atau dari jentakin, itu sebenarnya menjadi suatu pemikiran kita. Jika kita tetap memberikan apa adanya, artinya kan kita akan membantu si anak untuk bisa lolos ke sekolahan yang dia inginkan. Karena ketika anak sudah memilih sekolah yang dia inginkan, pasti berusaha semaksimal mungkin bisa masuk ke situ. Bahkan bisa jadi dia sampai nyontek kepada temannya ketika tes seperti itu atau ujian gitu. Nah itu menjadi pemikiran kita. Tapi kalau kita berikan sanksi kepada anak tersebut karena dia nyontek sama temannya, mungkin dengan berbagai cara supaya kita membuktikan bahwa anak-anak kreditnya sudah tidak segitu gitu. Itu juga bisa menjadi halangan kepada anak itu sehingga tidak bisa masuk SMP negeri yang diinginkan. Nah itu kan juga bisa seakan-akan kita itu memutus cita-cita si anak ya untuk bisa belajar lebih tinggi di sekolah yang diinginkan. Nah, seperti itu. Maka kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil sikap lah. Kita positif ingin kira khusnudan lah pada anak itu. Itu kan benar-benar ketika tes memang dapatnya ini bagus cuma untuk kita aja. Oke, baik. Itu yang etika ya. Nah untuk yang dilema yang apa? Uji moral itu biasanya gini. Untuk sekolah kita ya biasanya itu kan setelah kegiatan besar itu kan capek makan dong itu kan biasa ya. Jujur saja kalau sekolah itu tuh memang dananya dari dana bos itu memang kadang-kadang dikit nggak apa-apa sih Bu ambil sedikit kan karena ada kelebihan gitu. Kita gunakan aja sih Bu, kita juga kegiatan ini juga untuk pembelajaran anak gitu, walaupun meskipun itu makannya kan setelah kegiatan. Itu jadi mikir juga sebenarnya sih kalau kita masukkan di SPC dengan menggunakan nota yang fiktif itu juga jujur aja itu kan sebenarnya kita melakukan aturan dan gitu. Tapi kalau kita nggak mengikuti apa yang diinginkan teman-teman, jadi seakan-akan satu orang bawa satu mobil satu di situ kan bisa jadi berpikir itu bersama karena kita harus mengambil satu sikap. Nah jujur aja ya kalau menurut seperti itu ya resikonya harus kita ambil dan kita mengiyakan, maka berarti kita orang yang salah, kita mengambil janda yang nggak seharusnya seperti itu. Oke, kalau kita tidak melaksanakan itu juga akhirnya kita nggak nyaman dengan teman-teman menginginkan hal yang itu lah kita tidak bisa mengikuti apa yang ada. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Ibu Rema. Terkait tadi secara dilema etika, bagaimana anak tadi yang sudah tertuju menuju ke jenjang ke SMP, bagaimana kita membuat suatu anak ini, bagaimana kita mengarah anak itu bisa menjadi nilai yang baik, kita menuntun anak itu, terus bagaimana rujukan tadi ya pada teman-teman, bagaimana kita merasa nyaman gitu ya. Mungkin pertanyaan dari saya lagi, langkah tepatnya seperti apa sih Bu dalam mengambil keputusan yang menurut Ibu yang paling tepat dalam untuk dari masyarakat untuk tepatnya langkahnya apa? Yang pertama ya terkait dengan itu ya. Karena untuk memutuskan antara ini anak kita loloskan nah kita berpikir pastinya anak menurut saya pribadi itu utamakanlah sesuatu itu memang bisa bernilai positif untuk orang lain gitu. Untuk kita sendiri benar kalau aku ini apa adanya bagus untuk saya, tetapi untuk masa depan anak ini menjadi lebih baik. Karena anak ketika dia kita putus harapannya itu bisa menjadi suatu hal yang negatif untuk dia, bahkan bisa jadi dia ke sekolah yang nggak mau ke sekolah yang lain karena dia ingin ke sana. Artinya hal yang perlu kita pertimbangkan adalah efek apa yang akan terjadi sebelum kita mengambil keputusan itu. Maka sebaiknya ambillah keputusan yang bisa mendukung anak itu menjadi lebih baik seperti apa yang baik. Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Berikutnya adalah, pernahkah enggak sih Bu terjadi suatu perdebatan atau beda pendapat antara Bapak Ibu guru yang ada di SD ini atau dengan yang lain? Nah, bagaimana Ibu Kepala Sekolah itu untuk pengambilan keputusan ini yang tepat seperti apa? Iya, pasti ada ya. Dan sekian lama berjalan itu pastinya ada terkait dengan seperti ini. Kayak kita itu kan sesuatu masalah yang ketika kita ambil A ini juga benar, B juga benar, tapi resikonya kita yang minimalisir, lebih baik kita ambil yang baik.
mahasiswa ya. Maka itu pun sebenarnya nggak saya pribadi, kasus seperti yang disampaikan seperti di MK itu juga kita share dalam suatu forum. Kemudian di situ kita bahas bersama, meskipun itu terkait dengan siswa kelas 6, tapi itu merupakan kebijakan yang harus kita ambil bersama terkait dengan bagaimana sejarah dari anak kelas 1 sampai kelas 6. Jadinya kan kita meminta pendapat dari masing-masing guru yang ada. Ketika di situ ada sebagian guru yang mengatakan, ya sudah, kalau memang dia nggak mampu, kok nyatanya juga ketika saya ajar juga memang saya lo, gitu kan, kreditnya lo. Kok tiba-tiba di kelas 6 sekarang kok pas satu ujian nilainya high sama dengan teman, itu kan ya menjadi suatu pertimbangan yang bagaimana yang kita perlu dipikirkan. Kalau saya nggak setuju Bu kalau dia memang kalau SMA negeri kan seperti itu. Saya biarkan aja memang kalau dia nyontek ya memang ya sudah kurangi dan ya seperti itu. Tapi juga ada yang sebagian guru yang memang mendukung tadi masukan saya, kita sudah kita anak kan, dia itu dia mau sekolah udah luar biasa loh, memang kemampuannya dia segitu, tapi walaupun dia itu nyontek teman kata-kata itu kan sudah suatu bentuk upaya dia supaya dia nanti bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan, sehingga dia berharap nanti bisa belajar lebih baik lagi. Kita dari seperti itu aja. Dan nyatanya kan kita juga nggak melihat secara nyata bahwa si anak ini nyontek, itu kan kita rumah kita nggak ada CCTV-nya seperti itu. Nah, jadi ada permasalahan yang ada di itu sendiri, maka kita saya sebagai kepala sekolah memberikan suatu pemahaman. Ketika kita mengambil kebijakan A, katakanlah kita nanti mengurangi nilai anak katakanlah supaya dia nggak bisa masuk SMP, ini juga akan berimbas kepada si anak. Efeknya negatif. Tapi ketika kita memilih yang B, tadi tetap anak kita berikan nilai yang tinggi ya, meskipun kita tahu dengan kapasitasnya dia itu, karena nyatanya dia itu memang nilainya memang tinggi kan, walaupun apapun itu sejarahnya. Artinya ketika kita mengambil yang B, ini pun nilai yang kita ambil adalah anak ini diberi kesempatan semua-semuanya untuk bisa mengambil pendidikan yang lebih sesuai dengan yang diinginkan. Artinya efeknya mana yang dibanyak dan gitu. Dan teman-teman akhirnya bersama-sama itu memahami bahwa ternyata apa yang kita ambil sebagai bentuk keputusan itu seminimalisier kita ambil yang paling sedikit efeknya dan lebih banyak manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu. Ada mungkin saya tanyakan lagi, jika ada suatu masalah, apakah Ibu ini langsung menyelesaikan atau perlu waktu untuk menjadwalkan pemecahannya secara bersama ataupun dibantu oleh guru yang lain ataupun dari rekan sejawat seperti itu? Bagaimana untuk menyelesaikannya? Oke. Ada beberapa kasus yang pertama bisa kita langsung eksekusi langsung ya, dengan karena apa, kebetulan kita bersamaan dengan teman-teman. Jadi pasti sampai saat ini alhamdulillah setiap eksekusi yang saya lakukan itu selalu bersama-sama. Jadi ya sampai saat ini ya saya jadi kepala sekolah sampai sekarang, apapun bentuk masalah yang ada itu saya bukan tidak berani untuk mengambil keputusan, tapi saya di sini adalah sebagai pimpinan yang harus untuk menghormati pendapat dari para guru. Karena kebijakan sebaik-baik kebijakan adalah merupakan rumusan hasil musyawarah. Dan itu saya kebetulan pas langsung di sini di ruang guru, akhirnya mereka langsung sama-sama kita bahas. Tapi jika ada satu kasus yang memang kita memerlukan waktu lebih panjang, sementara kita mungkin sudah jam sekian dan kita harus perhatikan bahwa guru pulang jam sekian, kita kan harus melihat mengakomodir kebutuhan mereka, maka kita jadwalkan kapan kita harus merupakan, kira-kira kapan kita bahas, nanti Bu besok saja kita jam sekian, kita ada waktu lebih lama, nanti kita bisa bersama-sama gitu. Dan tentunya saya membutuhkan beberapa masukan dulu sebelum kita rapat pun kadang-kadang kita jadwal ya dengan senior atau dengan beberapa itu masukan dari teman-teman, karena kadang itu tidak semuanya itu berani ngomong di forum. Jadi ngomong di belakang dia berani ngomong, tetapi di forum dia nggak berani. Nah artinya masukan-masukan itu juga penting ya kita nanti dalam forum, mungkin di lain hari yang lebih panjang dan lebih berwaktu. Terima kasih. Ada lagi, siapa saja yang Ibu libatkan dalam pengambilan keputusan? Siapa?
tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya gitu. Oke, tergantung kasusnya. Jika kasus itu memang memerlukan ahli khusus, maka kita bisa didatangkan. Contoh ya, sumber ya tadi saya contoh ya, kasus kemarin kita melihat ketika saya sudah menjawab di sini, saya lihat kan visi misinya kok sudah nggak pas, gitu kan. Kemudian saya juga maka saya dari situ kan melihat kita bisa merumuskan rasa perubahan melalui kerja kan. Nah dari situ nanti saya berusaha untuk ada berapa orang yang harus kita libatkan. Artinya nggak cuma guru aja di sini, tetapi kita mungkin bisa menghadirkan narasumber ya. Kayak kemarin saya hadirkan adalah satpol, kemudian pengawas jadi ketua komite dan komite itu sendiri dan juga beberapa wali murid sebagai perwakilan dari penimbangan. Nah artinya dalam suatu hal kita lihat kasusnya, apakah kita memerlukan adanya beberapa orang yang dibuat dari kita sendiri atau tidak, tergantung dari kasus. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, hal penting apa yang dapat Ibu petik atau Ibu jadikan pembelajaran dalam pengambilan keputusan selama ini? Yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan. Alhamdulillah, hal yang bisa saya petik adalah bahwa setiap masalah yang dihadapi di sekolah ini sesungguhnya bukan masalah pribadi. Itu merupakan masalah yang dihadapi bersama. Dengan demikian, saya sebagai kepala sekolah tentu harus tahu porsi saya sebagai kepala sekolah berapa, kemudian kehadiran dan memang kepentingan dari kebersamaan ini harus bersama. Dengan demikian, saya harus bersama menyadari manfaat adanya masalah-masalah yang muncul dan kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan bersama. Itu merupakan suatu hal yang membuat saya berpikir lebih terbuka bahwa mari kebersamaan ini adalah merupakan modal utama kita untuk bisa membawa kebersamaan dalam sekolah kita menjadi ke arah yang lebih baik. Dan itu menurut saya menjadi sangat hubungan bersamanya dan kebersamaan luar biasa sekali dengan kepala sekolah SD Negeri 6. Terima kasih kita sudah berbincang banyak better ya perkataan yang sudah dijawab oleh Ibu Erna. Ya semoga ini percakapan ini menjadi pembelajaran buat kita, buat wawasan juga untuk saya gitu. Dan saya terima kasih atas waktunya kita bisa berbincang-bincang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.